Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah pria kaya mempekerjakan wanita miskin untuk merawat anaknya yang sakit. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mansion itu menjulang megah di ujung bukit, dengan pilar-pilar marmer putih yang berdiri kokoh, seperti penjaga diam yang menyimpan rahasia di dalamnya. Udara di sekitarnya terasa dingin, seolah menggigilkan tubuh siapa saja yang mendekat. Namun, bagi Jumirah, rasa dingin itu tak seberapa dibandingkan beban berat di hatinya. Dengan koper kecil di tangan, ia melangkah ke depan gerbang besar, membawa harapan dan ketakutan dalam hatinya. Langkah pertama Jumirah memasuki mansion terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Lantai marmer yang memantulkan bayangan kaki mungilnya, lampu gantung kristal yang berkilauan di langit-langit tinggi, dan dinding-dinding dengan ukiran seni yang tampak tak ternilai harganya. Semua itu membuatnya merasa kecil. Namun, ia tetap melangkah, berusaha menenangkan dirinya di tengah kemewahan yang mencekam ini. Ketika ia mendekati ruang utama, suara langkah sepatunya bergema. Jantungnya berdegup lebih kencang saat ia melihat seorang pria berdiri tegap di tengah aula. Sorot matanya tajam, menyelidik, tapi ada keletihan yang begitu kentara di balik wajahnya yang keras. Pria itu, Raden Praseta, seperti bayangan besar yang tak tergoyahkan, membuat Jumirah harus mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menyapanya. "Nama saya Jumirah, Pak. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan," kata Jumirah, dengan suara yang berusaha terdengar percaya diri, meskipun sedikit bergetar. Raden tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang koper kecil yang digenggam erat oleh Jumirah, seolah menilai apakah gadis muda ini mampu menghadapi tugas besar yang menantinya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya berkata dengan suara datar, "Silakan duduk." Jumirah mengikuti arahannya, duduk di kursi besar yang empuk namun terasa asing baginya. Ruangan itu terlalu besar, dan keheningan di antara mereka terasa menusuk. Namun, Jumirah tahu ini adalah ujian pertama, dan ia harus melewatinya. "Kenapa kamu merasa bisa membantu anak saya?" tanya Raden tiba-tiba. Nada suaranya berat, penuh kewaspadaan. Jumirah menarik napas panjang sebelum menjawab. "Karena saya tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga, Pak." Ia berhenti sejenak, mencoba membaca reaksi Raden, tapi wajah pria itu tetap datar. "Saya percaya bahwa setiap hati yang terluka hanya butuh waktu dan kesabaran untuk sembuh," lanjutnya dengan suara yang lebih mantap. Raden mengangkat satu alis, sedikit terkejut dengan jawaban itu. Ia terbiasa dengan orang-orang yang datang dengan alasan biasa-biasa saja, tetapi gadis ini berbicara dengan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hampir menyentuh hatinya yang telah lama membeku. "Kamu tahu pekerjaan ini tidak mudah?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut, meskipun masih serius. "Saya tahu, Pak," jawab Jumirah tanpa ragu. "Tapi saya percaya tidak ada yang benar-benar mustahil jika kita mau berusaha." Jawaban itu membuat Raden terdiam. Ia memandang Jumirah lebih lama dari yang ia sadari, mencoba menemukan sesuatu yang mungkin bisa membedakan gadis ini dari yang lainnya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah," katanya singkat, "kamu bisa mulai besok." Jumirah menahan napas, hampir tidak percaya ia telah melewati wawancara singkat yang terasa seperti pertarungan besar. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Anda," katanya, penuh rasa syukur. Namun, sebelum Raden bangkit dari kursinya, ia menambahkan dengan nada yang lebih tegas, "Tapi ingat, Warto bukan anak yang mudah. Semua pengasuh sebelumnya menyerah. Jika kamu merasa tidak mampu, lebih baik katakan sekarang." Jumirah menatapnya dengan mata yang penuh tekad. "Saya akan melakukan yang terbaik, Pak," jawabnya, tanpa sedikit pun keraguan. Raden mengangguk sekali lagi, lalu berdiri. Ia merapikan jasnya dengan gerakan kaku sebelum berjalan menuju tangga besar di ujung aula. Jumirah hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik dinding besar, merasa lega sekaligus khawatir.
Tugas ini jelas akan menjadi perjalanan yang penuh tantangan. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Setelah Raden pergi, Jumirah mengambil waktu sejenak untuk mengamati sekeliling. Mensyahen ini lebih dari sekadar megah. Lukisan-lukisan yang tergantung di dinding bercerita tentang kejayaan masa lalu. Sementara patung-patung di sudut ruangan berdiri seperti saksi bisu dari banyak peristiwa. Namun, di balik kemegahan itu, ada sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah kesedihan yang menyelimuti udara. Seolah-olah setiap sudut rumah ini menyimpan rahasia yang tidak pernah terucap. Ketika akhirnya Jumirah melangkah keluar dari aula, ia merasa udara dingin yang menyentuh kulitnya sedikit berkurang. Ada perasaan hangat yang perlahan muncul di hatinya. Sebuah keyakinan bahwa ia telah mengambil langkah pertama untuk mengubah tidak hanya hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang di Mensyahen ini. Hari pertama yang singkat itu meninggalkan jejak yang dalam pada Jumirah. Ia tahu perjalanan ini akan penuh tantangan. Tetapi ia juga tahu bahwa ia datang dengan tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan bagi Raden, meskipun ia tidak menunjukkannya, ada secercah harapan yang mulai muncul. Sebuah harapan bahwa mungkin kali ini, semuanya akan berubah lebih baik. Pagi berikutnya, udara di Mensyahen terasa lebih dingin dari biasanya. Jumirah menggenggam tangannya untuk menghangatkan diri sebelum mengetuk pelan pintu kamar Warto. Pintu itu terlihat besar dan berat, seperti menghalangi dunia luar dari apapun yang ada di dalamnya. Setelah beberapa detik tanpa jawaban, ia menarik napas dalam dan mendorong pintu itu perlahan. Kamar itu sunyi, hanya terdengar bunyi lembut angin yang masuk melalui celah jendela. Di tengah ruangan, duduklah seorang anak kecil di tepi tempat tidur. Tubuhnya kecil, tampak rapuh, dan punggungnya sedikit membungkuk. Warto memeluk boneka beruang tua yang bulunya sudah memudar. Seperti sesuatu yang pernah ia miliki seumur hidupnya. Warto, panggil Jumirah dengan suara lembut, mencoba mendekat tanpa membuatnya merasa terancam. Anak itu tidak menoleh. Ia terus memeluk boneka itu erat-erat. Seolah-olah boneka itu adalah satu-satunya yang mengerti dirinya. Jumirah berhenti beberapa langkah darinya, menjaga jarak yang cukup aman. Ia tidak ingin terburu-buru. Aku Jumirah, lanjutnya. Mulai hari ini, aku akan menjagamu. Tiba-tiba, Warto melemparkan pandangannya ke arahnya, tajam dan penuh perlawanan. Jumirah hampir mundur, tetapi ia bertahan. Mata Warto berbicara banyak, lebih dari yang pernah ia dengar dari anak-anak lain. Ada kemarahan, kesedihan, dan sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Warto tidak berkata apa-apa. Sebagai gantinya, ia mengambil bantal di dekatnya dan melemparkannya ke arah Jumirah. Bantal itu melayang, hampir mengenai wajahnya, tetapi Jumirah tetap berdiri. Ia membungkuk, mengambil bantal itu dari lantai, dan meletakkannya kembali di tempat semula. Sepertinya kamu sedang tidak ingin bicara, kata Jumirah lembut, tetap mempertahankan senyumnya. Itu tidak apa-apa. Aku akan duduk di sini saja. Kalau kamu butuh sesuatu, aku ada di sini. Jumirah kemudian duduk di lantai, cukup jauh agar Warto tidak merasa terancam, tetapi cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia hadir. Ia membiarkan keheningan menyelimuti mereka, memberinya ruang untuk merasa nyaman dengan kehadirannya. Mata Warto sesekali melirik ke arahnya, tetapi anak itu tetap memeluk bonekanya erat-erat tanpa berkata apa-apa. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, Raden berdiri diam, mengamati interaksi itu. Ia sudah melihat banyak pengasuh datang dan pergi. Kebanyakan dari mereka menyerah di hari pertama, tak sanggup menghadapi sikap Warto yang sulit. Tapi kali ini berbeda. Jumirah tidak mundur. Ia tidak terguncang oleh perlawanan kecil Warto. Dan bagi Raden, itu adalah tanda awal dari sesuatu yang mungkin berbeda. Ketika akhirnya Jumirah meninggalkan kamar itu, ia merasa lega meskipun lelah. Ia tahu tugas ini tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa langkah pertama telah diambil. Dan meskipun kecil, itu adalah langkah yang berarti. Di dalam kamar, Warto tetap duduk di tempatnya. Tetapi ada sesuatu di matanya yang berubah. Entah itu rasa penasaran, atau mungkin keinginan kecil untuk percaya lagi, Jumirah tidak tahu pasti. Yang ia tahu, ia harus terus mencoba. Malam pertama setelah pertemuan dengan Warto menjadi momen refleksi bagi Jumirah. Ia duduk di kamarnya yang sederhana, memikirkan cara untuk mendekati anak itu. Warto jelas menyimpan luka yang dalam, dan Jumirah tahu ia harus sabar.
Dalam pikirannya, sebuah ide muncul. Buku catatan tua di perpustakaan yang sempat ia lihat mungkin bisa menjadi jembatan untuk membuka hati Warto. Keesokan harinya, ia pergi ke perpustakaan. Sebuah ruangan yang besar dengan dinding-dinding yang dipenuhi buku-buku. Udara di dalam terasa lebih hangat, cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar memantulkan warna keemasan di lantai kayu. Di sana, ia menemukan buku catatan tua dengan sampul usang yang pernah disentuh oleh Ningsih, ibu Warto. Jumirah membuka halaman pertama dan melihat tulisan tangan rapi yang menceritakan kisah-kisah pendek penuh imajinasi. Jumirah membawa buku itu ke kamar Warto malam harinya. Ia mengetuk pintu dan membuka sedikit celah. "Warto," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, tetapi ia tahu anak itu mendengarnya. Dengan hati-hati, Jumirah masuk dan duduk di kursi di sudut ruangan. "Aku menemukan sesuatu hari ini. Buku ini milik ibumu," katanya sambil membuka halaman pertama. "Aku ingin membacakan ceritanya untukmu." Warto tidak menoleh, tetapi gerakannya berhenti sejenak, seolah-olah ia mendengarkan. Jumirah mulai membaca dengan suara lembut, membiarkan setiap kata mengalir perlahan. Kisah itu tentang seorang pangeran kecil yang tersesat di hutan gelap, tetapi menemukan jalan keluar dengan bantuan cahaya kecil dari sebuah bintang. Awalnya, tidak ada reaksi dari Warto. Tetapi ketika cerita mendekati akhir, ia berbalik sedikit. Matanya menatap buku di tangan Jumirah. "Ibu pernah membacakan cerita ini," katanya tiba-tiba dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. "Tapi dia selalu bilang pangeran itu tidak pernah menyerah." Jumirah tersenyum lembut, menutup buku itu. "Ibumu sangat bijaksana, Warto. Dia tahu kamu juga adalah pangeran kecil yang kuat." Warto menunduk, memeluk boneka beruangnya lebih erat. Untuk pertama kalinya, ada ketenangan di wajahnya. Malam itu, Jumirah tahu ia telah menemukan jalan masuk ke hati anak itu. Meskipun kecil, itu adalah langkah yang penting, langkah menuju kepercayaan. Setiap malam setelah itu, Jumirah membacakan cerita dari buku tersebut. Perlahan, Warto mulai terbuka. Ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mulai bertanya tentang ibunya. "Ibu suka cerita seperti ini?" tanyanya suatu malam. "Sangat suka," jawab Jumirah. "Dia menulis cerita-cerita ini untukmu, Warto. Dia ingin kamu tahu bahwa kamu selalu punya kekuatan untuk melewati apapun." Warto mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, tetapi ada senyum kecil yang muncul di bibirnya. Itu adalah momen yang membuat semua usaha Jumirah terasa begitu berarti. Malam itu, dari balik pintu, Raden mengamati dalam diam. Ia melihat putranya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sejak kepergian Ningsih. Dalam hati, ia merasa ada secercah harapan baru yang mulai tumbuh di rumah itu. Bulan semakin terang menerangi malam-malam di Menshan. Hubungan antara Jumirah dan Warto mulai berubah menjadi lebih akrab. Setiap malam, mereka duduk bersama di kamar Warto. Terkadang Jumirah membacakan cerita. Terkadang mereka hanya berbicara tentang hal-hal kecil. Hal-hal yang dulu terasa sulit bagi Warto untuk dibicarakan. Suatu malam, setelah cerita selesai, Warto bertanya dengan suara kecil, "Kenapa ibu menulis cerita untukku, Kak Jumirah?" Jumirah berhenti sejenak, mencari jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan itu. "Karena ibumu mencintaimu, Warto. Dia ingin kamu selalu merasa dekat dengannya, meskipun dia tidak bisa berada di sini." Warto memandang boneka beruangnya, tampak tenggelam dalam pikirannya. "Aku rindu ibu," bisiknya. Kata-kata itu keluar dengan berat, tetapi penuh kejujuran. Jumirah mendekat, duduk di samping tempat tidur Warto. "Aku tahu, Warto, merindukan seseorang yang kita sayangi itu wajar. Tapi aku yakin, ibumu ingin kamu terus bahagia. Dia ingin kamu tetap kuat." Warto menatap Jumirah, air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, kali ini, ia tidak menahannya. Ia membiarkan dirinya merasakan kesedihan itu, sesuatu yang selama ini ia coba hindari. Jumirah menggenggam tangan kecilnya, memberikan dukungan dalam diam. Hari-hari berlalu, dan Warto mulai menunjukkan lebih banyak keberanian untuk berbicara tentang ibunya. Ia menceritakan kenangan-kenangan kecil yang ia ingat. Bagaimana ibunya selalu menyanyikan lagu pengantar tidur, atau bagaimana ibunya tertawa ketika mereka bermain di taman.
Setiap kenangan itu membawa senyum di wajah Warto, meskipun matanya selalu sedikit berkaca-kaca. Di sisi lain, Raden juga mulai menyadari perubahan pada dirinya sendiri. Malam-malam ketika ia melihat putranya mendengarkan cerita dengan penuh perhatian atau berbicara tentang ibunya dengan Jumirah, ia merasa sesuatu yang hilang dalam dirinya perlahan kembali. Kehadiran Jumirah di rumah itu tidak hanya membantu Warto, tetapi juga mengisi kekosongan yang telah lama ia rasakan. Suatu hari, saat Jumirah sedang membereskan buku di perpustakaan, ia menemukan sebuah amplop tua yang tersembunyi di antara halaman buku catatan lain. Amplop itu tertulis nama Ningsih di depannya dengan tulisan tangan yang indah. Hati Jumirah berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu dan menemukan sebuah surat yang ditujukan kepada Raden. Surat itu penuh dengan cinta dan kekhawatiran. Ningsih menulis tentang kecintaannya pada keluarganya, tetapi juga tentang rasa khawatirnya terhadap sesuatu yang tidak pernah ia jelaskan secara rinci. Jagalah Warto untukku, Raden. Dia adalah dunia bagiku. Jika suatu saat aku tidak ada, pastikan dia tahu bahwa dia selalu dicintai. Jumirah membawa surat itu kepada Raden malam itu. Ketika Raden membacanya, wajahnya berubah. Air mata menggenang di matanya, tetapi ia mencoba menahannya. Terima kasih sudah menemukan ini, Jumirah, katanya dengan suara yang hampir berbisik. Warto perlu tahu tentang ini, Pak, jawab Jumirah. Dia perlu tahu betapa besar cinta ibunya untuknya. Raden mengangguk pelan. Malam itu, mereka duduk bersama di kamar Warto, membacakan isi surat itu. Warto mendengarkan dengan penuh perhatian. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia tersenyum sambil menangis. Ibu sangat mencintaiku, katanya pelan. Aku ingin membuat ibu bangga. Malam itu, Mensyah yang dulu terasa dingin dan penuh bayang-bayang mulai terasa hangat. Kehadiran Jumirah menjadi cahaya baru bagi keluarga kecil itu, membawa mereka perlahan keluar dari kegelapan masa lalu. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Sinar matahari menembus kaca jendela besar di ruang makan, menyinari meja panjang yang penuh dengan aroma sarapan hangat. Namun, suasana di Mensyah tetap penuh kehati-hatian. Warto duduk di sudut ruangan dengan tenang, menggambar sesuatu di buku kecilnya. Jumirah memperhatikan dari kejauhan, memperhatikan bagaimana ekspresi anak itu tampak lebih rileks dibandingkan beberapa minggu lalu. Warto, kamu menggambar apa? Tanya Jumirah sambil mendekati meja tempat anak itu duduk. Warto mengangkat bahunya. Hutan, jawabnya singkat, tapi kali ini tanpa nada ketakutan atau keraguan. Ia menambahkan warna hijau pada pohon-pohon yang ia gambar. Tangannya sedikit gemetar, namun matanya penuh fokus. Jumirah tersenyum kecil, merasa senang melihat Warto mulai menemukan cara untuk mengekspresikan dirinya. Hutannya kelihatan indah sekali. Apa itu hutan di cerita yang sering kita baca? Tanyanya lagi, mencoba menggali lebih dalam. Warto mengangguk pelan. Iya, tapi aku ingin tambahkan sesuatu. Ibu pernah bilang, kalau hutan di cerita itu punya cahaya yang indah. Aku mau gambarkan cahayanya. Kata-kata itu membuat hati Jumirah terasa hangat. Ia tahu bahwa ingatan tentang ibunya mulai menjadi sumber kekuatan bagi Warto, bukan lagi rasa sakit. Namun, percakapan itu terhenti ketika suara langkah kaki Raden terdengar mendekati ruangan. Pria itu membawa sebuah map di tangannya. Wajahnya penuh dengan keseriusan. Jumirah, panggilnya dengan nada tegas. Aku ingin bicara denganmu sebentar. Jumirah menatap Raden, kemudian mengangguk. Ia mengikuti pria itu ke ruang kerjanya yang terletak di ujung koridor. Ruangan itu penuh dengan buku-buku tua, dan aroma kayu tua mengisi udara. Raden duduk di kursinya, membuka map yang ia bawa tadi, dan mengeluarkan beberapa dokumen. Jumirah, aku ingin membahas sesuatu yang penting, katanya tanpa basa-basi. Ini tentang masa lalu Ningsih. Jumirah terkejut mendengar nama itu. Apa yang Anda temukan, Pak Raden? Raden menghela napas panjang. Matanya menatap lurus ke arah dokumen di depannya. Aku menemukan catatan lama. Beberapa di antaranya adalah surat-surat yang Ningsih tulis sebelum kecelakaan itu. Dia menyebutkan kekhawatirannya tentang sesuatu atau seseorang. Kata-kata Raden membuat suasana menjadi lebih berat. Jumirah tidak berani bertanya lebih jauh,
Tapi ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin mengungkapkan rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Dia menulis tentang ketegangan dengan adikku, Dewi, lanjut Raden. Aku tidak pernah menyangka bahwa hubungan mereka lebih rumit dari yang aku tahu. Jumirah tetap diam, memberikan ruang bagi Raden untuk melanjutkan ceritanya. Kamu tahu, Jumirah, Raden melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, aku selalu berpikir kecelakaan itu adalah sebuah takdir yang buruk. Tapi sekarang aku mulai mempertanyakan apakah ada sesuatu yang lebih dari itu. Jumirah mengangguk pelan. Pak, mungkin ini saatnya kita mencari tahu kebenaran. Untuk Warto, dan untuk Anda juga. Raden menatap Jumirah dengan mata penuh kebimbangan. Tetapi akhirnya ia mengangguk. Kamu benar. Aku tidak bisa membiarkan ini tetap menjadi bayangan dalam hidup kami. Hari itu, mereka mulai menelusuri semua barang peninggalan Ningsih. Mereka memeriksa album foto, catatan harian, dan dokumen-dokumen lama. Dalam pencarian itu, mereka menemukan potongan-potongan kecil yang mulai membentuk gambaran yang lebih besar. Gambaran tentang ketegangan yang selama ini tersembunyi di balik dinding Menshahn yang megah itu. Waktu berlalu, membawa perubahan yang perlahan namun nyata. Di Menshahn yang dulu terasa penuh bayang-bayang, kini kehangatan mulai merasuk ke setiap sudutnya. Di ruang tamu, suara tawa kecil Warto terdengar saat ia menunjukkan gambar barunya kepada Jumirah. Gambarnya sederhana, sebuah keluarga kecil yang berdiri di depan Menshahn dengan senyum lebar. Kak Jumirah, ini kita, kata Warto sambil menunjuk gambar tersebut. Matanya bersinar penuh harapan. Jumirah menatap gambar itu dengan senyum hangat. Ini sangat indah. Warto, kamu berbakat sekali, jawabnya sambil mengusap lembut rambut anak itu. Di dalam hati, ia merasa lega melihat Warto mulai menemukan kebahagiaan lagi. Sementara itu, di luar ruangan, Raden berdiri di beranda, memandang jauh ke arah matahari terbenam. Dalam genggamannya ada sebuah foto lama. Foto Ningsih yang tersenyum lembut. Hatinya terasa hangat, meskipun masih ada rasa rindu yang tak pernah sepenuhnya hilang. Namun, kali ini, ia tidak lagi merasa sendirian. Kehadiran Jumirah dan tawa Warto mengisi kekosongan yang selama ini menghantuinya. Ketika malam tiba, keluarga kecil itu duduk bersama di ruang tengah. Jumirah membacakan sebuah cerita dari buku catatan Ningsih. Suaranya lembut mengalun seperti melodi yang menenangkan. Warto bersandar di sisi ayahnya, mendengarkan dengan mata yang mulai terpejam. Terima kasih, Jumirah, kata Raden tiba-tiba, suaranya hampir berbisik. Kamu telah membawa kehidupan kembali ke rumah ini. Jumirah menoleh, tersenyum tulus. Warto dan Anda adalah keluarga saya sekarang. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Malam itu, ketika semua sudah terlelap, Menshahn itu berdiri dalam keheningan yang damai. Tidak ada lagi bayang-bayang yang menghantui. Hanya kenangan yang menjadi pengingat akan cinta dan kekuatan yang menyatukan mereka. Dari kejauhan, cahaya bulan menyinari Menshahn itu, seolah menyelimuti rumah tersebut dengan harapan baru yang akan terus menyala.